Dunia ojol sekarang dunia paksa rela. Yang katanya dunia mitra, tapi mitra dipaksa. Dipaksa, kalau nggak dipaksa, disuspend, di PM, di penalti, dibekukan akunnya, dan lain sebagainya. Ya, hanya ini terjadi di Indonesia. Bandingkan dengan ojol-ojol di luar negeri, yang mana mungkin tidak ada kata-kata seperti ini. Dan parahnya lagi, ya owner-owner lama ojol yang sudah lama meninggalkan ojol dan teman-temannya dan kolega-kolega sekarang lagi diperiksa oleh Kejagung. Bahkan kantor aplikator sendiri yaitu Gojek sampai didatangi oleh Kejaksaan Agung. Ada apa ini? Ya, apakah ini untuk gimana itu? Gue bayanginnya takutnya gini loh. Ini isu permergeran terjadi. Atau gimana ini? Ngeri loh. Akhirnya gimana nih? Ya, kita asumsi aja nih. Begeng bicara ojol kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, everytime, everywhere you are, dimanapun anda berada. Kali ini kita coba lagi membahas tentang dunia para ojol ya, mungkin ya kita lihat sekarang ya. Nah, gimana ojol kena kasus lagi, tapi bukan ojolnya, tapi owner-owner yang lama, yang udah lama meninggalkan dunia aplikator dan meninggalkan ojolnya. Tapi sekarang setelah beliau juga tidak lagi menjabat di pemerintahan, kok kantor ojol yang didatangin oleh Kejaksaan Agung? Ada apa ini? Ya. Nah, sebelum itu yang kita bahas ya, gue coba untuk mempromosikan dulu ya bagi kalian para ojol yang lama-lama duduk di atas motor, ya mungkin gerah atau mungkin sering tipis ya pakaian dalamnya ataupun sempaknya ya. Ini buat para ojol-ojol, saya tawarkan itu bel moral, yaitu segitiga pengaman ya. Nih kita lihat ya isinya ya. Ini seperti ini. Ya, bahannya adem, elastis, ada karetnya yang nggak melar ya seperti ini. Ya, ini untuk para ojol-ojol bagus sekali buat kalian. Dan kalian berminat, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Harga murah meriah ya, ini sangat cocok bagi para ojol-ojol. Celana dalam Balmoral ya, ini dia. Oke, kita tinggalkan dulu dan kita bahas kembali masalah tadi ya. Seperti yang gue bilang tadi ya, seperti yang kita lihat, seperti slot ini, slide ya, bukan slot, slide dari Gojek Driver Indonesia. Jainuddin At-Takwir, Nadiem Makarim, luar biasa tuh. Dia foto di TV itu Kejaksaan Agung geledah kantor Goto, penyidik sita sejumlah dokumen dan barang-barang elektronik. Nah, ini buat para ojol-ojol, khusus ojol-ojol Gojek ini ya, mungkin bertanya-tanya ya, ada apa ini? Kenapa kantor Gojek yang diperiksa? Selain Nadiem katanya Melisa juga ya, ataupun yang lainnya lah, nggak tahu apakah Kevin atau apa, kita nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas Nadiem dan kolega-koleganya itu yang pernah bersatu dalam lingkungan kantor PT Gojek ya. Nah, PT Karya Anak Bangsa, Gojek Indonesia, dan PT Goto. Nah, seperti itulah. Nah, ini digeledah oleh Kejaksaan Agung setelah beliau tidak lagi menjabat jadi Menteri Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, Menristek ya. Jadi setelah beliau tidak di Menteri Pendidikan, tiba-tiba datang. Nah, ini kenapa? Ada apa? Dan kenapa? Ini yang mungkin gue kebayang itu Gojek ini, aduh, isu permergeran ini benar-benar real ya. Yang mana isunya bertahun-tahun, takutnya di tahun ini pertengahan tahun atau lewat sedikit, atau mungkin di awal 2026 mungkin, aduh, nyata nih men, Gojek sama Grab ini mungkin, tapi nggak tahu lah ya. Kita lihat aja ke depannya seiring dengan berjalannya waktu. Ya, ini tentang permasalahan genting di dunia aplikator yaitu Gojek ya. Kalau seandainya ini gimana takutnya berdampak ya pada para ojol-ojol. Kalau berdampak, kalian tulis di kolom komentar. Dan ini satu lagi ya, ini ojol paksa rela, ojol suka rela ya. Ini yang di bawah itu benar-benar super strong, super kuat. Mungkin dia menggunakan celana Balmoral ya, yang mana nih enteng di perjalanan dan tidak sakit berjam-jam duduk di atas motor, apalagi membawa barang-barang atau paket-paket yang super berat dan maha berat. Apa itu? Ini dia. Ya. Ini dari komunitas ojol
ojek online Jabodetabek, namanya Karisma Wardi. Salut gua dah sama ojol kayak gini. Gua aja bau bubble grab satu gulung, terus deket aja gua udah langsung cancel, kagak peduli sama platform. Keren Bapak Grab. Nih, ya. Itu foto di depan Nyi Gacoan ya. Tuh lihat ya. Tuh, ini bawa toren kayaknya. Nih, kita lihat deketin. Nah, ini ya. Pakai motor Supra biru, pakai sandal jepit. Jaket Grab, bawanya toren itu kayaknya. Bang buat talang air ya. Ya buat bisa buat kos-kosan atau kontrakan atau rumahnya yang nggak ada PDAM ya, pakai air jet pump. Nah seperti ini, kuat banget tuh bapaknya ya, pakai sandal jepit tuh, ada pondok Ajiapit. Oh, ada lagi foto di depan Momoyo Evo Flash dan You Winfly, itu sepeda listrik. Oh, panjangnya itu aduh lebih loh, tingginya melebihi dari duduk bapak itu. Lebarnya, panjangnya pun lebih panjang ya. Nih, dan apa kata konsumennya ataupun kata netizen ya, ya seperti Bang Amir Putra Cirebon, ini sih orang ODGJ, kalau otaknya awas nggak akan mau angkut biarpun terpaksa cari duit. Apa nggak ada pilihan lain yang bakalan nyusahin diri sendiri, bahkan bisa membahayakan kendaraan lain. Model kayak gini mah yang bikin konsumen jadi nggak ngotak, merasa pesan order masih ada yang mau angkut. Postingan PEAA ini bikin orang jengkel, makel. Ya orang jengkel serah tuh pilihan lu bang. Jadi dia mungkin hanya menceritakan ininya aja, apa penderitaan bapak itu atau mungkin pembelajaran. Bahkan ada yang bikin risol atau bubble wrap itu sampai 3 gulung ada. Terutama ojol-ojol paksa relanya lo, ojol-ojol oren. Ya, ojol-ojol oren. Kalau enggak dia kena penalti, kena suspend atau kena PM. Bahkan sekarang bilang ojol mitra paksa rela. Ada nggak yang mengalami hal seperti bapak ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.